Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Prayuda Dewantara Asri, biasa dipanggil Yuda. Saat ini saya tergabung aktif di kegiatan Berbagi Nasi Padang yang alhamdulillah udah jalan ke tahun ketiga. Kegiatan ini berjalan. Sebelumnya saya backgroundnya di perhotelan, dulu kerja di hotel di Bali dan di Jakarta, terus sekarang balik ke Padang, stay di Padang. Nah itulah, karena dulu sempat di Bali sama di Depok sih, bukan Jakarta. Karena ikut kegiatan ini Berbagi Nasi Bali sama Berbagi Nasi Depok, jadi pas balik ke Padang sekalian bikin link baru, link pertemanan baru lah, karena udah ngerasa teman-teman udah pada nyebar, jadi sekalian bikin link relasi baru dan bikin kegiatan ini karena pernah merasakan kegiatan ini. Waktu itu cuma bermula dari beberapa orang, alhamdulillah sekarang masih jalan. Kalau anggota aktif kita nggak pernah mendata ya Kak, karena kita itu bukan sebuah organisasi yang terikat, bukan sebuah yayasan atau sejenisnya. Jadi kita cuma mendata mereka tuh di grup WhatsApp. Kalau di kegiatan, insya Allah, alhamdulillah kalau nggak ada halangan cuaca seperti kemarin, minimal tuh 15-20 ada, 20 orang minimal. Nah, nanti dalam beberapa itu ada silih berganti orangnya, karena ini kegiatan yang tidak terikat. Ya karena itu pertama, karena bingung mau ada kegiatan apa selain kemarin jualan gitu kan, jadi bingung bikin sebuah circle baru atau relasi baru. Jadi makanya kita coba, karena pernah berkegiatan dan sempat pernah cari-cari kegiatan ini tapi nggak nemu yang sejalan. Karena kebanyakan ya ada beberapa organisasi pernah mencoba mendekati, ya kita yang coba pengen mengikuti itu dulu, tapi ya kok banyak mereka bermainnya daripada sosialnya gitu. Kegiatan kita sih cuma dua sebenarnya, yang sebenarnya sih cuma dua. Yang satu itu berbagi nasi, karena namanya berbagi nasi. Karena berbagi nasi kita bikin kegiatannya berbagi nasi awalnya. Tapi dengan seiring berjalan waktu, kita mencoba memvariasikan kegiatan biar tidak jenuh. Biasanya kita bikin kegiatan makan malam bersama adik-adik yatim di panti asuhan. Terus kenapa nggak kita coba untuk mengembangkan kegiatan ini dengan yang lebih luas? Hanya kita bikin kegiatan berbagi kebahagiaan. Ya biar sekalian kita piknik, makan-makannya juga dapat, terus santunannya juga bisa gitu. Untuk kegiatan lain seperti kegiatan berbagi sembako atau berbagi masker atau berbagi uang, pernah itu secara kondisional aja sih. Tapi kalau secara rutinitas paling cuma berbagi nasi dan setiap minggunya, dan berbagi kebahagiaan setiap sekali sebulan. Berbagi kebahagiaan itu kan nggak cuma jalan-jalan, jadi
secara situasional juga kita memiliki arahan seperti misalnya ada film baru yang cocok untuk kita nonton di segala umur. Nah, makanya kita ngajakin. Waktu itu kebetulan ada filmnya Doraemon yang Stand By Me 2. Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan patungan dana untuk booking sebuah studio. Itu kita ngadain di daerah sebuah studio di bioskop di Khatib Sulaiman. Itu kita ya sekalian habis nonton kita ngajakin mereka ke wahana-wahana bermain di Trans Studio itu. Baru diakhiri dengan bermakan siang bersama-sama. Ya, insya Allah setiap hari minggunya yang rutin. Tapi terkadang ada juga kayak tadi juga ada yang bikin nitipin. Kadang-kadang di hari-hari biasa juga ada misalnya, tolong ini ada sedikit nasi, misalnya ada beberapa, tolong kemana diarahin atau bisa nggak diapain. Kadang kalau kita bisa kita nggak keliling sendiri, atau kalau nggak bisa kita ngandelin abang-abang ojol. Ya sekalian mereka dapat orderan juga bisalah untuk makan mereka satu gitu. Ya wajar lah sebenarnya kalau sebuah perkumpulan massa berada di sebuah waktu pemilu. Ya wajar, jadi ada beberapa oknum calon-calon terhormat ini untuk memanfaatkan kegiatan inilah. Jadi kita dengan berkomitmen jangan karena berpolitik, makanya kita menolak mereka gitu. Sempat mereka dengan bermain nakal, setelah kita tolak tapi mereka tetap nekat menerop makanan. Alhamdulillah karena kita punya kebiasaan sendiri untuk mencek ulang makanan atau packing makanan satu-satu. Alhamdulillah tercegah juga. Alhamdulillah sampai sekarang ya nggak pernah lah. Itu yang tercegah itu apa Pak? Berupa bentuk stiker. Oh, ada bentuk kampanye Pak? Nah, tolong stiker gambar seseorang dengan janji-janji bullshitnya. Ya, hambatan sih nggak ada sih, cuman ya kita menyalahkan cuaca juga nggak boleh sebenarnya kan. Ya bagaimanapun hujan adalah berkah, tapi untuk sementara hambatan sih nggak ada. Apakah terkait dari dana? Kalau dana alhamdulillah nggak ada hambatan. Ya kita kolektif, siapa yang ada, kadang di dalam grup itu menjapri. Kalau mereka nggak mau via bentuk dalam grup, mereka langsung japri dengan ikutan. Atau dalam misalkan kita juga share secara umum di media sosial, mereka juga pernah gitu. Alhamdulillah untuk masalah stok amunisi makanan atau uang kita bisa kondisikan selama ini. Walaupun itu jumlahnya kadang sedikit fluktuatif naik turun, itu nggak masalah. Diri lebih tenang satu. Dalam dulu kita maklum lah, dulu sempat hidup di daerah yang cukup nakal di daerah Bali, yang waktu itu emang pusatnya di Legian waktu itu tinggal. Jadi sejak dikenalin dengan berbagi nasi ini ya kehidupan mulai tenang lagi gitu. Jadi dari pribadi, terus di sisi satu lain saya juga ketemu jodoh di organisasi ini. Alhamdulillah ada ketemu jodoh di Berbagi Nasi Padang. Kebetulan ada 3 pasangan yang udah menikah. Itu semua ketemu ketemu di kegiatan Berbagi Nasi. Target sih sebenarnya
nggak muluk-muluk sih, cuman punya rumah makan gratis itu aja. Punya rumah makan gratis yang udah ada mulai pembicaraan, ada beberapa teman yang sudah mulai yuk patungan untuk bikin, itu udah ada sekarang, udah ada beberapa orang. Ini lagi kita anggarin beberapa untuk anggaran beberapa biaya untuk bikin ininya, nyewa tempatnya, itu udah kita bikin pembicaraan dari dalam 2 bulan ini udah ada. Sebulan ini. Sebulan ini ya, Pak ya. Pemuda tuh kalau nggak salah beberapa jenis golongan yang masih dalam rentan muda gitu ya. Tapi kalau menurutku pemuda itu nggak hanya sekedar batas usia. Yang penting jiwa dan semangatnya itu masih bisa lah kita untuk gelorakan, bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang lain. Peran pemuda itu sebenarnya cukup lebih aktif aja dalam membantu, saling membantu, terutama membantu daerah sekitarnya dulu, seperti keluarga, teman, sahabat gitu. Setelah kita bisa membantu daerah sekitar, baru kita coba untuk membantu dalam bentuk luas yang banyak gitu. Karena sebenarnya di sekitar kita itu lebih banyak, masih banyak sih beberapa yang membutuhkan pertolongan kita. Emang rakyat miskin dan gelandangan itu dijamin oleh negara. Tetapi dalam negara itu ada sebuah struktur, yaitu pemerintahan dan warganya, rakyatnya. Jadi kita semua berhak dan punya tugas lah, sama-sama saling menjaga kebutuhan dan kehidupan saudara-saudara kita sih sebenarnya. Itu aja sih. Ya saling peduli aja sama daerah sekitar terlebih dahulu. Masih banyak sebenarnya saudara-saudara kita itu yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan pernah malu, apalagi gengsi untuk turun atau istilah sekarangnya itu belusukan lah. Tapi bukan belusukan pencitraan. Saling peduli aja sih pada sesama kita itu aja sih. Karena dengan peduli makanya akan tergerak. Mungkin peduli karena di musim pandemi ini kita emang dituntut untuk lebih memperdulikan diri sendiri dahulu, terus daerah sekitar kita, baru lingkup banyak. Itu aja sih saudara. Semoga kita semua lebih peduli buat pemuda yang umur 30, 40, 50. Kalian itu semua pemuda.